wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah untuk seluruh limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mengawali pagi kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Semoga menjadi tanda bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita memiliki bekal terbaik ya untuk menyiapkan bekal yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam fikih yang berkaitan dengan syurutus shalah, dengan syarat-syarat salat. Di mana pembahasan sebelumnya kita sudah sampai dalam pembahasan yang berkaitan dengan tuharatul badani wathawbi wal makani alladhi yusalli fihi minan najasah. Ya, pembahasan tentang kesucian tempat, pakaian dan tubuh kita sebelum kita melaksanakan salat. Ya, ini rangkaian dari syarat-syarat salat yang sebelumnya sudah kita bahas tentang yang pertama al-ilmu bidukhulil waqti, tentang masuk waktu, ya. Di mana seorang tidak boleh salat di luar waktunya kecuali dalam kondisi tertentu, seperti antum sedang safar misalnya. Ya, maka boleh salat di luar waktunya. Salat asar di waktu zuhur kan boleh. Atau salat maghrib di waktu isya misalnya, boleh karena dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi kita mukim dan tidak memiliki uzur, maka tidak boleh seorang sholat zuhur jam 10 gitu misalnya, ya, atau sholat asar jam 2 misalnya. Tidak boleh karena harus masuk waktu. Kemudian syarat yang kedua, at-taharatu minal hadatsain al-asghar akbar, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang kesucian badan, pakaian dan tempat kita sholat. Ya, ini harus diperhatikan, di mana tiga hal tadi harus terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan najis, ya, terutama pakaian, ya, terutama pakaian itu harus terhindar dari najis. Kemudian syarat yang keempat, ini juga pembahasan yang penting, yaitu tentang satrul aurah, tentang menutup aurat. Maka pembahasan menutup aurat mesti Allah Subhanahu wa taala atau ayat yang dikutip masih selalu berkaitan dengan surat Al-A'raf ketika Allah menyampaikan ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak cucu Adam, pakailah zina, ya, pakaian terbaik, ya, atau perhiasan setiap kali masuk ke masjid. Maksud pakaian terbaik ya itu adalah pakaian yang menutup aurat. Ya, karena pakaian terbaik tidak mesti harus mahal, tidak mesti harus mewah, tapi dia yang menutup aurat. Ya, karena hari ini banyak pakaian yang terbaik atau mahal sekalipun tapi nggak menutup aurat dia, robek-robek dan sebagainya. Maka yang dimaksud di sini adalah pakaian yang menutup aurat. Nah, ini berdasarkan dari hadis yang disampaikan dari Salamah bin Aqwa. Qala, ya Rasulullah, afa usolli fil komis, apakah aku boleh sholat menggunakan komis? Nah, jadi dalam bahasa Arab itu menariknya bahwa pakaian itu kan dibagi-bagi. Ada yang namanya komis. Komis itu apapun pakaian tapi ada kerahnya, ya, kemeja misalnya, atau kaos juga hari ini ada kaos tapi pakai kerah. Nah, kalau pakaian kaos oblong, kaos biasa itu namanya saub. Baju, saubun itu artinya baju. Makanya orang boleh pakai sholat pakai kaos, boleh gak? Boleh sholat pakai kaos. Orang sholat pakai jersey aja boleh kok. Jersey bola itu. Tapi harus diperhatikan kalau jersey bola, ya. Karena ada beberapa lambang klub bola itu yang
yang ada lambang salibnya. Betul ya? Misalnya apa, Pak? Misalnya AC Milan, AC Milan itu ada lambang salibnya itu. Atau Portugal, itu Portugal jelas sekali itu. Jelas. Jadi untuk pakaian-pakaian yang seperti itu ya jangan dipakai. Ya, atau pakai tapi dikasih baju koko dan sebagainya. Jadi boleh orang pakai komis gitu. Jadi nggak mesti harus pakai gamis kok, Pak. Ya kalau sholat nggak mesti harus pakai gamis gitu. Nabi pakaiannya kalau sholat pakai gamis terus atau enggak? Enggak, kadang Nabi pakai 2 set setelan kok. Kadang atas sama bawah gitu. Ya itu kalau antum mau lebih lengkapnya nanti bisa dikaji di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu tentang hal-hal keseharian Nabi, tentang piringnya Nabi, tentang pakaiannya Nabi dan sebagainya. Jadi nggak mesti harus pakai gamis ya. Pakai gamis itu karena bentuk kalau saya ngerasanya lebih sopan aja sih. Kalau sholat pakai gamis itu lebih sopan ya. Ya dibanding kalau pakai sarung saya malah jarang biasanya. Itu jarang kalau ngeliat saya pakai sarung. Babnya bukan boleh atau enggak, cuma babnya tentang bagaimana menutup aurat. Ya, bagaimana menutup aurat. Pakai kaos pun boleh, ya, tapi menutup aurat. Karena ada beberapa kaos itu yang pendek dan sempit gitu. Jadi begitu dia ruku maka bajunya ketarik dan belakangnya tersingkap, terlihat gitu ya. Jadi itu hadis tadi yang berdasarkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya tentang haddul aurati minar rajul. Ya, tentang batasan aurat seorang laki-laki. Di sini disebutkan al-auratul lati yajibu 'ala ar-rajuli satruha indas shalah al-qubul wad dubur. Ya, bahwa aurat yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki adalah aurat yang ada di depan dan di belakang. Amma ma'adahuma minal fakhdhi was-surrah war-ruqbah faqad iktalafat fiha al-anzur tab'an li ta'arudil athar. Adapun yang berkaitan dengan paha, kemudian pusar, ya, dan lutut, ya, maka ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Jadi ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa paha itu aurat atau bukan gitu. Ya, atau pusar itu aurat atau bukan. Ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasannya paha, dengkul dan pusar itu bukan aurat. Mereka punya dalil juga. Dalilnya berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sahih disampaikan dari Imam Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, anna Rasulullah SAW kana jalisan kasifan an fakhdhihi. Nabi SAW itu pernah duduk di rumahnya dan pahanya itu kebuka, pahanya kelihatan. Fasta'dzana Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ngetok-ngetok pintu, minta izin buat masuk. Fa'adzana lahu wa huwa ala halihi. Kemudian Nabi SAW mengizinkan Abu Bakar buat masuk dan Nabi SAW tidak merubah tempatnya. Jadi tetap dalam kondisi seperti itu. Tsumma ista'dzana Umar. Kemudian Umar ngetok-ngetok pintu, minta izin masuk. Fa'adzina lahu. Kemudian Nabi ngizinin Umar buat masuk. Wa huwa ala halihi, dan Nabi tetap dalam kondisi seperti itu. Kondisi pahanya tuh kelihatan gitu ya. Enggak tahu pahanya kelihatan semana, enggak disebutkan, intinya tersingkap. Summa ista'dzana Utsman. Nah, kemudian Utsman minta izin masuk. Begitu minta izin masuk Utsman, fa'arkha alaihi thiyabahu. Maka Nabi dia bangkit dan mencari-cari pakaian untuk menutupi pahanya. Falamma qamu, dan ketika mereka berdiri, Nabi, Abu Bakar dan Umar ini berdiri. Qultu, kata Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, ista'dzana Abu Bakar wa Umar fadzinta lahuma. Ketika Abu Bakar dan Umar minta izin masuk, antum langsung izinin. Wa anta ala halik, dan engkau tidak merubah posisimu gitu. Falamma ista'dzana Utsman, tapi ketika Utsman minta izin masuk, arkhaita 'alaika thiyabak. Tapi kenapa engkau mencari-cari pakaianmu gitu. Menarik ya. Apa katanya Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, faqala ya Aisyah, wahai Aisyah, ala astahyi min rajulin wallahi innal malaikata la tastahyi minhu. Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak malu terhadap seseorang yang malaikat aja malu kepadanya.
Jadi Utsman itu sampai seperti itu, ya. Makanya nggak heran ketika Nabi itu memberikan 2 anak perempuannya kepada Utsman, karena memang kondisi Utsman yang seperti itu. Orang kaya tapi kayanya ini nggak membuat dia ini, kalau bahasa kita tuh hari ini flexing, ya, menampakkan kekayaannya gitu. Ya, sombong tapi menampakkan kekayaannya. Utsman biasa aja. Cuma tadi dalam kondisi seperti malaikat itu, makanya Utsman itu kalau mandi, Pak, udah di tempat kamar mandi tertutup, Utsman itu harus tetap membungkukkan badannya. Kalau mandi tentang riwayat Utsman itu. Ya, makanya orang yang seperti Utsman ini yang kemudian membuat malaikat itu malu, ya, terhadap Utsman, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan di sini taklikon bahwa Nabi SAW tadi membuka pahanya, ya, dan itu dilihat oleh para sahabat, Abu Bakar dan Umar maksudnya. Kemudian yang kedua, hadis dari riwayat Anas yang menyebutkan bahwasannya tadi bahwa paha itu bukan aurat, ya. Anna Nabi SAW yauma Khaybar khasral izar an fakhdhihi, bahwa Nabi SAW pada perang Khaybar, ya, itu mengangkat kain sampai tersingkap, sampai terbuka, hatta inilah anzuru ila bayadhi fakhdhi, sampai aku tuh melihat putihnya paha beliau. Yang disampaikan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis yang disampaikan dari Anas di Sahih, bahwa Nabi SAW tadi dalam perang Khaybar tadi memakai izar, ya, kayak izar itu kalau diartikan ke Indonesia itu sarung gitu. Masa Nabi pakai sarung? Maksudnya bukan sarung, tapi kayak pakai kain yang dia itu kalau dalam kondisi perang itu kan mudah tersingkap, ya, mudah tersingkap. Maka Anas itu melihat pahanya Nabi yang putih. Maka di sini Imam Ibnu Hazm mengomentari bahwa fasoha anal fakhdha laisatil aurah, bahwa paha itu bukan bagian dari aurat. Walau kanat aurat lamma kasyafahu Allah an Rasulillah al-mutahhar al-ma'sum minan nas fi hali nubuwati war risalah. Maka kalau misalnya itu merupakan bentuk dari aurat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuka pahanya. Ya, masih langsung menegurnya. Ini salah satu dari pendapat Imam Ibnu Hazm. Kemudian dari Muslim, Abil Aliyah Al-Barra qala inna Abdullah bin As-Samit daraba fakhdhi wa qala inni sa'altu Abu Dzar faduriba fakhdhi kama darabat fakhdhaka wa qala inni sa'altu Rasulullah kama sa'altani faduriba fakhdhi kama daraba fakhdhak. Di mana ini salah satu dari hadis seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Samit itu sedang bercanda dengan Abu Dzar Al-Ghifari, yang mereka intinya saling menyingkap pahala. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang hal ini, maka Nabi SAW mengatakan sholli sholata li waqtiha, sholatlah sholat pada waktunya. Maksudnya Nabi SAW itu tidak menggubris tentang bercandaan mereka berdua, ya. Baik, kemudian itu salah satu dari pendapat yang mengatakan bahwasannya paha, pusar dan dengkul itu bukan bagian dari aurat. Kemudian pembahasan yang kedua, ini pembahasan yang disampaikan oleh ulama yang menyampaikan bahwasannya 3 hal tadi merupakan bagian dari aurat, ya, dan ini pendapat yang arjah, yang rajih, dan menyampaikan bahwa Muhammad bin Jahash qala marra Rasulullah SAW ala Ma'mar, bahwa Nabi SAW pernah berpapasan dengan seorang sahabat yang bernama Ma'mar, wa fakhdhahu makshufatani, kemudian pahanya itu tersingkap, pahanya itu terbuka. Faqala ya Ma'mar ghutti fakhdhika fa innal fakhdhaini aurah. Wahai Ma'mar, tutuplah atau ya tutuplah ya pahamu itu dengan kain, karena sungguhnya kedua paha itu merupakan aurat. Ini hadis sahih yang disampaikan dari Imam Ahmad, ya, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Kemudian yang kedua, wa anjarahat qala marra Rasulullah sallam wa alayya burdatun wa qad in kashaftu fakhdhi faqala ghutti fakhdhika fa innal fakhdha aurah. Ketika Nabi SAW juga melewati seorang sahabat yang bernama Jarhad,
ya, dan tersingkap juga pahanya, maka Nabi mengingatkan untuk menutup kedua pahanya, ya. Maka di sini disebutkan ya, di Sahih disampaikan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Di sini disebutkan hadza huwa mastadalla bihi kullun minal fariqaini. Ini merupakan dalil kedua pendapat yang menyampaikan bahwa paha tiga hal tadi itu merupakan aurat atau bukan aurat. Walil muslim fi hadza an yakhtar ay ra'yain. Maka bagi seorang muslim memilih dua pendapat ini. Wa in kana al ahwat fid din an yastural musalli ma baina surat wa rubatahu ma amkana dzalik. Maka di sini disebutkan bahwa kondisi seorang muslim itu harus memilih dua keadaan tadi. Kalau saya membaca dari pendapat para ulama yang lain menyampaikan bahwa paha itu boleh tersingkap selama antum berada di dalam rumah, ya, dalam rumah, antum dalam rumah boleh ngebuka paha, boleh kayaknya, boleh. Tapi kalau sudah konteksnya keluar rumah, maka ketiga hal tadi itu harus tertutupi, ya. Maka yang disebut sama para ulama bahwa pusar dan lutut itu bukan aurat karena dia menjadi batasan. Adapun yang menjadi aurat itu adalah di bawah pusar dan di atas lutut. Pusar dan lututnya aurat bukan? Bukan. Pusar dan lututnya bukan aurat karena dia menjadi batasan. Yang menjadi batasan itu, yang menjadi auratnya itu adalah di bawah pusar dan di atas lutut, ya. Makanya kedua pendapat ini banyak dipakai biasanya oleh orang-orang yang main bola biasanya. Orang main bola ada yang muslim juga, ya, main bola ada yang muslim juga. Maka kebanyakan dari mereka bermain bola dengan seperti tahu kita pakai celana bola kan, tahu ya, dia kebanyakan di atas lutut gitu ya. Adapun lebih baiknya tadi menggunakan penutup. Ya, hari ini ada celana panjang atau hari ini ada yang kayak legging gitu ya. Kayak legging digunakan buat laki-laki, biasa digunakan buat main bola. Dan itu nggak masalah gitu. Atau pakai kaos kaki yang kaos kakinya itu panjang sampai lutut, ya, dan itu juga diperbolehkan. Nah, itu batasan aurat laki-laki, ya, sebagaimana kita sudah pahami dari antara pusar, ya, di bawah pusar dan di atas lutut. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang haddul aurati minal mar'ah, tentang batasan aurat seorang perempuan. Nah, ini harus dipahami nih Pak, karena ini berkaitan dengan istri atau anak perempuan antum atau mantu, ya, dan sebagainya. Maka disebutkan badunul mar'ah kullu aurah yajibu 'alaiha satrahu, bahwa seluruh badan perempuan itu aurat. Seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama itu dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i semua sepakat bahwa seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun Imam Syafi'i itu lebih mendetailkan. Maka dalam mazhab Syafi'i itu wajah itu aurat, Pak. Dalam mazhab Syafi'i wajah itu aurat. Makanya orang pakai cadar itu dalam mazhab Syafi'i itu bagian dari sunnah, bukan dari yang dianjurkan, ya. Makanya antum melihat banyak, dan ini pendapat yang saya ambil, bahwa wajah itu juga hari ini dalam konteks zaman kita hari ini bagian dari aurat. Bayangkan orang udah pakai cadar aja, Pak. Kan wajah itu, cadar itu kan fungsinya untuk menutupi wajah, supaya apa? Supaya meminimalisir pandangan laki-laki yang bukan mahram itu melihat seorang yang bukan mahramnya. Loh, hari ini orang udah pakai cadar aja, itu kadang bisa masuk ke dalam jurang kefitnah laki-laki dan wanita itu. Pakai cadar dia. Ya, ini kan cadarnya kan aneh-aneh kan. Ya, ada yang cadarnya warna inilah, warna itulah. Saya punya teman orang Tajikistan, ya, atau Uzbekistan itu. Nah, di dalam bukan budaya, tapi dalam kondisi keislaman mereka di sana itu, mereka itu menggunakan perempuan, ya. Kebanyakan dari mereka tuh menggunakan cadar tapi yang semuanya ketutup. Antum pernah ngeliat ya? Pernah ngeliat, Pak, ya? Yang semuanya ketutup, matanya pun ketutup. Tapi di matanya, jadi ada satu kain gitu yang menutupi seluruh wajah, tapi di bagian matanya itu biasanya tipis karena buat ngelihat kan. Tapi dia ketutup juga. Jadi kalau kita yang ngelihat dari luar ya gelap semuanya gitu. Tapi kalau dari dia yang make kelihatan.
Jadi ada model-model cadar kayak gitu memang. Kenapa? Untuk meminimalisir, karena mata aja itu bisa menjadi ujian bagi laki-laki. Orang cadaran hari ini bisa masih dilihatin gitu. Saya juga heran kadang-kadang. Saking bobroknya zaman sekarang, Pak. Di mana laki kita tahu ya, antum gak usah ngomong dalilnya. Dalilnya udah banyak dalam Al-Qur'an. Ya alladzina amanu ya guddu min absorihin itu, bahwa tundukkan pandanganmu itu. Guddul basor itu ayatnya udah jelas buat laki-laki dan buat perempuan juga. Ya, maka tadi bahwa bagian dari aurat perempuan yang harus dia jaga itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau saya mengambil pendapat yang kecuali telapak tangan. Wajah itu juga bagian dari aurat yang harus ditutupi. Ya, ini berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ketika Allah menyampaikan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah kalian tampakkan perhiasan kalian kecuali memang yang terlihat, gitu ya. Ay wala yadharna mawadhi'az zinah illa al-wajh wal kaffain, dan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Kama jaa fi dzalika sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan dari Aisyah radhiyallahu anhum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullah salata haidin illa bikhimar, bahwa tidak sah salat seorang perempuan yang sudah balik, ya, kecuali menggunakan khimar. Khimar itu kalau bahasa kitanya tuh hari ini kerudung, bukan kerudung, apa namanya, mukena, namanya mukena. Nah itu namanya khimar itu. Tapi di sini disebutkan bahwa sebelumnya ada dari hadis dari Ummu Salamah, annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atusallil mar'ah fi dir'i wa khimar bi ghairi izar. Ya Rasulullah, apakah boleh seorang perempuan itu sholat menggunakan khimar tapi nggak pakai izar, nggak pakai bawahannya gitu? Apa kata Nabi SAW? Idza kanat dir'a sabiqun yuqtiduhu raqadamaiha. Kalau bajunya itu panjang dan mempunyai bagian atas, dan jika bajunya itu panjang hingga kemudian bisa menutupi dari telapak kakinya. Jadi artinya hari ini banyak pakaian-pakaian perempuan itu yang jilbabnya panjang dan gamisnya itu panjang, sehingga dia nggak butuh lagi pakai mukena, gitu ya. Jadi biasa banyak istri saya juga kayak gitu, kadang kalau sholat tuh bisa langsung nutup karena udah gede gitu, jilbabnya gede, ininya juga menutup kaki gitu. Karena intinya itu ya, bahwa hari itu banyak, bahkan di Arab itu juga banyak, Pak. Arab itu perempuan-perempuan wajahnya ditutup pakai cadar, tapi kakinya kelihatan gitu. Ya, padahal tadi yang wajib apa? Yang wajib tuh seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, bukan telapak kaki ya. Jadi kaki itu bagian dari aurat yang harus ditutup atau enggak? Harus ditutup, wajib dia bahkan. Ya, dan itu wajib. Makanya coba antum lihat hari ini perempuan udah jilbabnya gede, cadaran bahkan, tapi nggak pakai kaos kaki gitu misalnya. Ini lebih mendahulukan sesuatu yang bukan prioritas. Ya, maka ditutup dulu kakinya. Ya, kalau kita ngambil pendapat yang tadi wajah bukan aurat, maka diperbolehkan orang nggak pakai cadar juga, gitu ya. Tapi untuk meminimalisir terjadinya fitnah laki-laki, maka tadi perempuan itu harus menggunakan cadar. Tapi juga cadarnya ini cadar yang memang fungsinya itu untuk menutup wajah gitu ya. Bukan malah, kan tadi fungsi cadar itu untuk menutup wajah supaya tidak terlihat oleh laki-laki lain. Hari ini perempuan itu malah justru menghias wajahnya di bagian matanya. Jadi ketika dia sudah tertutup cadar tapi matanya masih kelihatan cantik gitu. Ya kan, kadang antum kalau lihat ke perempuan kayak gitu, dipakai apa namanya? Pakai bulu mata, pakai lensa yang matanya yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau memang wajahnya kelihatan ketutupan cadar iya, tapi matanya kan masih kelihatan. Ya, matanya masih kelihatan menor dan sebagainya. Maka bukan kayak gitu. Karena dikembalikan lagi kepada fungsinya. Bahwa fungsi cadar tadi bukan buat ente jadi cantik, bukan, tapi buat menutupi wajah antum supaya meminimalisir pandangan laki-laki melihat kepada antun, nah gitu ya. Taib. Maka itu tadi batasan dari aurat seorang wanita, ya, bahwa auratnya itu bagian dari yang harus ditutupi karena
Banyak terjadi perzinahan hari ini itu disebabkan karena aurat yang tersingkap. Ya, banyak perzinahan hari ini karena diawali, dimuqaddimahi dengan aurat yang tersingkap. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya tentang mayajibu minas siyabi wa mayustahabbu minha, ya, pakaian yang harus diperhatikan ketika sedang sholat. Al-wajibu minas siyab mayasturul aurah wa in kana satir dhayiqan yuhaddidul aurah. Yang harus diperhatikan bagi seorang yang ingin sholat adalah pakaian yang menutup aurat walaupun dia sempit. Ya, fa in kana khafifan yubayyin launul jilda min waraihi fayu'lam bayadi am khumratihi lam tujizu shalah fihi. Nah, ini dia. Ketika seorang itu menggunakan pakaian yang tipis, sehingga pakaian tipisnya ini bahasa kita tuh menerawang, transparan, sehingga terlihat bagian tubuhnya atau warnanya bahkan. Ya, bayangan tubuhnya itu maka kelihatan. Makanya perempuan itu, para ulama memakruhkan perempuan itu memakai pakaian warna putih. Ya, memakai pakaian warna putih. Mengapa? Karena pakaian putih itu berpotensi untuk menerawang atau transparan tadi dan terlihat bagian dari tubuhnya. Ya, maka yang harus diperhatikan tadi bahwa pakaian itu dia harus menutup aurat dan jangan sempit, ya, sampai kemudian melihat warna dari dalam tubuhnya atau transparan tadi, ya. Wa yajuzu shalah fi thawbil wahid kama taqaddama fi hadis Salamah bil Aqwa, bahwa seorang itu diperbolehkan untuk sholat menggunakan pakaian atau satu pakaian. Satu pakaian itu kayak gimana? Misalnya secara letterlek bahwa antum kalau sholat pakai baju koko itu kan pasti pakai dalaman lagi kan? Entah pakai kaos kutang atau pakai kaos atau pakai apa itu, disebut dengan pakai dua pakaian. Jadi kita pakai baju kemudian ditutup dengan koko atau pakai gamis gitu, ya. Maka seorang boleh menggunakan satu pakaian saja, artinya pakai gamis saja boleh atau nggak usah pakai double gitu, ya. Ini berdasarkan dari hadis, ya, yang disampaikan dari Ibnu Umar bahwa yustahabbu an yusalli fi thawbaini aw aktsar, maka disunahkan untuk menggunakan dua pakaian atau lebih, wa an yatajammal wa yatazan mamkana dzalik, bahwa inti dari pembahasan ini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian itu untuk yatazayyan, untuk menghias diri kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakai pakaian yang seadanya, itu maksudnya itu, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbayhi, fa innallaha haqqu man tuzayyin lahu." Ya. Apabila kalian ingin sholat, maka sholatlah menggunakan dua pakaian. Artinya di sini sebuah ungkapan untuk menggunakan pakaian yang terbaik, supaya jangan sholat seadanya gitu, pakai jersey tadi atau pakai kaos doang. Walaupun hukumnya boleh, ya, tapi nggak semua yang boleh itu pantas gitu, ya. Kalau saya sholat pakai singlet, boleh gak? Boleh, tapi nggak pantas gitu. Ya, kalau bicara hukum boleh karena dia ketekan, tapi auratnya masih tertutup gitu, ya, tapi tidak pantas. Maka tidak semua yang boleh itu pantas gitu, ya. Maka di sini Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan yang lebih berhak, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang kita berhias kepadanya. Kalau kita mau pergi tadi ketemu gubernur atau jangan ketemu gubernur, kita mau ngambil rapot aja, kadang ngambil rapot anak itu kan kadang orang kan berhias tuh, Pak. Ibu-ibunya cakep, bapaknya juga rapih gitu, ya. Iya, apalagi mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Umar alal mimbar. Umar itu berkata di atas mimbar itu menyinggung tentang perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia menyampaikan, jama'a rajulun alaihi thiyabahu shalla rajulun fi izarin wa rida fi izarin wa qamis fi izarin wa kubba fi sarawil wa rida. Di sini Imam Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu menjelaskan tentang pakaian yang digunakan oleh seseorang ketika dia sholat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa seorang sholat itu nggak mesti harus pakai gamis. Kadang dia pakai celana sama baju biasa. Atau kadang di sini disebutkan pakai izar dan komis. Jadi kalau kita pakai sarung dan pakai kemeja gitu misalnya. Ya, ada yang pakai sarung, pakai baju koko misalnya. Gitu ya. Ini atau pakai celana panjang sirwal. Ya, kalau kita hari ini sudah paham juga dengan kalimat sirwal. Sirwal itu pakai panjang, ya, tentu tidak isbal. Ya, sirwal dan bisa pakai baju koko juga bisa. Ya, jadi ini pakaian-pakaian yang dulu direkam oleh para sahabat ketika mereka melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, nggak mesti orang itu tadi sholat pakai gamis. Kadang bisa pakai hal-hal yang demikian, ya, pakai baju Pakistan kalau kita hari ini, bisa pakai baju koko dan sebagainya, maka diperbolehkan orang untuk sholat. Kemudian pembahasan selanjutnya ini berkaitan dengan kasfur ra'si fi sholah, ya, tentang kepala yang terbuka ketika sholat, artinya tidak menggunakan peci. Ya, tadi ya. Boleh gak orang sholat nggak pakai peci? Boleh ya. Kalau bicaranya boleh atau nggak boleh. Kalau imam Pak, imam sholat nggak pakai peci misalnya, boleh gak? Boleh, tapi pantas gak? Sebenarnya sih pantas aja Pak. Saya kalau di Mesir juga kalau jadi imam saya nggak pakai peci biasanya, karena memang gitu ya. Tapi kalau ini pembahasannya antum jangan salah paham gitu ya. Artinya salah paham tuh kayak gini. Ketika dulu masih belajar juga, Syekh Mustafa Al-Adawi itu pernah menyampaikan bahwa ciri seorang tolabul ilmi ketika dia tidak pernah meletakkan pecinya itu di bawah. Artinya orang yang penuntut ilmu itu artinya adalah orang yang selalu pakai peci gitu. Dimanapun dia berada, di masjid apalagi itu udah harus pakai peci gitu. Makanya dulu kalau kita belajar nggak pakai peci itu biasanya disuruh keluar Pak, suruh cari peci gitu. Walaupun tadi pembahasannya sebenarnya boleh, cuma bab kepantasan seseorang itu dalam menghadap gurunya atau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pakai peci gitu ya. Walaupun nggak pakai peci boleh aja. Saya beberapa kali di Mesir itu kalau sholat pun nggak pakai peci, karena kebiasaan mereka pun juga nggak pakai peci. Imamnya nggak pakai peci gitu. Tapi kalau Syekh Al-Azharnya bisa pakai peci dia, karena ada peci khususnya itu. Nah, ini berdasarkan dari riwayat Ibnu Asakir yang mengutip dari pendapat Ibnu Abbas, ya, tapi sanadnya sangat lemah. Dia menyampaikan bahwa Nabi SAW karena rubbama naza'a qolan suwatahu faja'aluhu masrutatan baina yadayhi. Nah, jadi Nabi SAW itu kadang melepas pecinya kemudian digunakan untuk menjadi sutroh ketika sholat. Ya, tapi hadisnya lemah. Jadi artinya boleh seseorang itu sholat tanpa menggunakan peci gitu ya. Karena di sini disebutkan wa indal Hanafiyah, jadi maksudnya dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab-mazhab negara-negara yang menganut mazhab Abu Hanifah itu la ba'sa bi sholatir rajul hasir ra'si. Dia boleh seseorang memimpin sholat atau jadi imam tanpa menggunakan peci. Ya. Jadi babnya bab urf, bab ya, kebiasaan dan kebudayaan di suatu, bukan kebudayaan tapi bab kebiasaan di suatu negara. Karena di Mesir itu tadi saya mendapati di dua tempat ada yang memang saya sholat tanpa peci, jadi sholat ya udah kepalanya terbuka aja gitu. Tapi ada satu masjid atau di beberapa tempat itu yang kalau sholat, kalau kita nggak pakai peci, bahkan kita dikasih peci Pak. Jadi ada peci disediakan gitu, biasa di sebelah mimbar. Walaupun pecinya kekecilan, pecinya udah kayak gini gitu misalnya, karena kecil kan pecinya, kita harus tetap dipakai peci gitu. Ya, itu ada beberapa tempat di Kairo itu kayak gitu. Saya pernah disuruh jadi imam dan pecinya gini, karena kecil banget gitu. Dia bilang saya nggak usah pakai peci, tapi dia bilang harus pakai peci gitu. Oh, berarti di sini memang tadi melihat bahwasannya orang yang memimpin sholat tanpa peci itu merupakan yang tidak pantas gitu ya. Nah, tapi di sini disebutkan
wastahabbu dzalika idza kanal khusyuk. Tapi ketika seseorang itu misalnya lebih khusyuk tanpa peci, maka boleh orang pakai peci. Tapi nggak ada hubungan ya. Karena kita di Indonesia itu sudah melihat bahwa peci atau nggak pakai peci biasanya hari ini Pak. Antum kalau ngelihat orang pakai, misalnya antum lagi di rest area gitu misalnya. Orang pakai peci walaupun pakai baju biasa gitu ya. Yang disuruh jadi imam yang mana? Orang pakai baju peci atau nggak pakai peci? Yang pakai peci kan. Orang kadang pakai peci aja dipanggil ustadz kok, betul ya? Pak Ustadz silakan jadi imam gitu. Jadi tandanya apa? Tandanya peci. Jadi peci itu tanda kesolehan seseorang gitu ya. Jadi kalau antum mau dipanggil sama seseorang jadi Pak Ustadz ya gampang Pak, antum pakai peci kemana-mana. Ini bener ini. Antum pakai sarung, pakai baju koko, ke warung gitu misalnya atau kemana tuh pakai peci, nggak mesti harus sholat gitu. Itu antum insya Allah ya 1 minggu dipanggil Pak Ustadz. Pak Haji lah, minimal Pak Haji itu ya. Jadi orang Indonesia tuh tandanya kayak gitu ya Pak. Ya, tandanya kayak gitu. Nah, walaupun di sini disebutkan walam yarid dalilun bi afdhaliyati taqtit ra'si fi shalah. Ya, walaupun tidak ada dalil ya tentang keutamaan seseorang ketika sholat menggunakan peci gitu. Jadi orang nggak sholat pakai peci pun juga nggak apa-apa. Tapi tadi babnya bukan keutamaan ya, tapi babnya adalah kepantasan. Ya, babnya kepantasan ketika seorang tadi memiliki sholat pakai peci atau enggak. Ya. Baik. Tentu dalam konteks di masjid gitu ya. Tapi kalau kita lagi di luar gitu misalnya, nggak bawa peci ya sah-sah aja gitu ya. Karena hari ini peci itu macam-macam Pak. Kadang hari ini tuh juga ada peci itu yang dilambangkan ke aneh-aneh gitu. Karena tadi saya bilang sudut pandang kita terhadap peci itu hari itu macam-macam. Kalau tadi misalnya orang pakai peci disebutnya Pak Ustadz atau Pak Haji kan. Hari ini ada peci-peci tertentu yang melambangkan tentang seseorang atau lembaga tertentu. Betul kan? Misalnya antum pakai peci yang itu kan ada kan. Hubungannya tuh apa gitu? Orang pakai peci aja gitu. Enggak ada hubungannya dia orang NU atau kadang mungkin peci kita menyerupai itu mereka gitu. Saya pernah pakai peci Al-Azhar itu, Pak. Itu saya disebut ustadz tasawuf. Yang sufi-sufi itu. Enggak ada hubungannya apa? Karena antum pecinya kayak gitu Ustaz. Pecinya yang tahu ya, antum peci yang biasa pakai yang merah dan lancip atasnya itu. Itu karena kita nggak biasa ngelihatnya, disangkanya tuh orang-orang sufi kayak gitu dan memang benar sih kebanyakan kayak gitu. Tapi tadi hubungannya tuh apa? Hubungan antum pakai peci itu sama kondisi seseorang tuh apa? Antum boleh pakai peci yang tadi ya. Ya, tentu yang tidak ada tulisannya. Kalau ada tulisannya misalnya Nahdlatul Ulama itu kan jelas itu ya. Kalau ada tulisannya NU tuh jelas banget emang NU gitu. Tapi kalau yang polosan yang umum gitu mah ya biasa aja gitu. Kadang ada orang-orang pakai, kadang hari ini kan peci kan aneh-aneh tuh Pak. Ada yang ada yang lancip. Enggak, kadang ada yang pakai batik gitu loh, yang belakangnya tuh ada buntutnya belangkon gitu kan. Macam-macam kan peci kan. Ada yang kayak topi hari ini. Iya, ada yang kayak topi juga hari ini. Ya, biasanya tuh juga dipakai sama anak-anak muda hari ini. Itu pakai peci kayak topi tapi dia. Yang ya kan ada juga kan. Hari ini peci macam-macam, Pak. Antum jangan menjudge seseorang tuh dari pecinya gitu ya. Wah, ini orang ini nih. Wah, ini orang ini. Pakai peci gitu. Kecuali kalau tadi ada lambangnya ya. Itu jelas karena misalnya kayak orang Aceh itu bisa, orang Aceh itu ada lambang itu. Betul ya, Pak ya? Dia ada lambang pedang itu apa? Rensong ya. Nah, itu ada tanda-tanda tertentu tuh oke lah. Cuma ya tadi ya bahwa peci-peci tertentu tuh bisa umum. Kalau orang ini iya gitu. Jadi gitu orang Indonesia gampang ngelihat seorang gitu dari pecinya gitu. Pak Ustadz dan sebagainya. Nah, orang Yahudi juga sama. Orang Syiah juga sama. Ya jadi beberapa tipe tertentu memang, tapi kalau kita ngeliatnya secara umum ya. Kita peci-peci secara umum, peci yang bulat kayak gini atau kadang yang kotak kayak gitu biasa aja gitu. Enggak bukan bukan menjadi tolak ukur kita menjudge seseorang gitu ya. Kecuali tadi kalau dia emang ada tulisannya dan sebagainya gitu ya. Iya, kita belum lagi membicarakan di setiap daerah biasanya punya peci sendiri-sendiri kan. Ya, tadi Makassar pecinya yang pakai Pak Beni itu juga ciri khas dan sebagainya. Ya, kalau kita Indonesia biasanya
yang ya itu biasanya hitam apa namanya? Songkok itu biasanya itu dipakai orang Indonesia. Itu ciri khas itu, Pak. Jadi kalau lagi ada pertemuan ijma'ul ulama di seluruh Islam itu, ya kemarin yang di Qatar itu tentang Ittihadul Ulama itu mereka tuh menunjukkan apa ya, pakaian yang menjadi kebesaran di negaranya. Kalau Saudi antum tahu, Saudi pakai baju tahu ya, dia pakai gamis kemudian pakai ini yang iya pakai sorban dan sebagainya. Itu orang Saudi. Kalau orang Afrika tuh biasanya pakai baju gede dia. Jadi gelongsong gamisnya ini gede sekali dia. Terus warnanya biasanya mencolok. Karena orang Afrika hitam, dia nggak mungkin pakai warna yang gelap juga nggak mungkin. Atau mungkin tapi jarang. Biasanya dia pakai warna yang mencolok, warna yang terlalu ngejreng gitu misalnya. Orang Mesir biasanya dia pakai baju yang biasa saya pakai tuh, baju tuh gamis tapi gamisnya itu di double 2 itu lebih rapi tuh kalau orang Mesir, cakep bajunya mereka itu. Orang Indonesia biasanya pakai gamis, bukan gamis apa? Pakai batik dan pakai songko itu. Jadi kelihatan. Antum tadi saya sampaikan yang di apa namanya? Pidatonya Ismail Haniyah, pemimpin Hamas itu kemarin ketika sedang berpidato, itu di antara yang disorot itu saya kalau nggak salah melihat namanya Habib Salim siapa ya, Al-Idrus itu yang orang PKS itu ada. Asegaf ya. Asegaf itu yang dia itu kalau nggak salah ngeliat ya, karena wajahnya itu pakai songkok dan ada orang MUI juga pakai songkok dan pakai batik gitu. Wah, ini orang Indonesia. Tapi karena wajahnya itu setengah nggak terlalu jelas sama kayaknya beliau gitu kayaknya. Nah, dia datang di tempat itu. Jadi memang ada ciri khas tertentu ya. Orang Amerika juga berbeda, orang macam-macam. Orang Cina juga pakai bajunya juga beda-beda. Jadi artinya itu menunjukkan tentang kenegaraan. Tapi tadi bahwa dia tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur orang ini apa misalnya orang NU, itu kelihatan misalnya orang NU kelihatan orang NU atau pakai orang apa dan sebagainya. Jadi peci untuk menutup kepala dan menunjukkan tentang kepantasan seorang dalam beribadah. Gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada mau bertanya? Iya Pak. Mengenai hada itu sebenarnya hadis atau pendapat dari saya. Yang mana? Ya kecuali muka dan telapak tangan itu hadis apa pendapat. Jadi kalau hadis kan muka itu boleh kelihatan, ada yang kelihatan pun bukan jadi aurat. Betul. Maka di sini disebutkan bahwa disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu hadisnya umum bahwa al-mar'atu aurah, bahwa perempuan itu adalah aurat. Nah, batasan perempuan, makanya tadi kita membahas itu batasan aurat perempuan. Karena kalau kita membicarakan tentang hadis Nabi, ada hadis Nabi tadi menyampaikan bahwa al-mar'atu aurah, perempuan itu adalah aurat. Nah, perempuan aurat itu apa yang aurat? Bahkan para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan aurat di situ adalah suaranya pun aurat. Ya, kalau kita berdasarkan dari hadis Nabi, Pak. Jadi kalau tadi kita bicaranya hadis, maka konteksnya umum bahwa perempuan semuanya aurat. Cuma para ulama, jadi yang kita bahas tadi itu pendapat para ulama yang menyampaikan bahwa seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu pendapat para ulama, jumhur ulama. Ya, adapun ulama yang lain menyampaikan misalnya Imam Syafi'i tadi bahwa wajah itu merupakan bagian dari aurat. Itu para ulama. Cuma para ulama itu semua, para ulama tadi dari Imam Madzhab itu semua sepakat kalau seluruh perempuan itu badannya itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sampai sini paham, Pak? Jadi Rasulullah tidak menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan itu Enggak. Bukan. Nabi hanya menyampaikan bahwa perempuan seluruhnya aurat. Makanya tadi kita sampaikan bahwa suara perempuan itu juga bagian dari aurat. Makanya di dalam keadaan perempuan itu nggak diperbolehkan misalnya untuk azan. Boleh nggak perempuan azan? Nggak boleh. Babnya kenapa perempuan nggak boleh azan? Ya, itu yang pertama. Iya, karena suara itu bagian dari aurat. Gitu, Pak. Jadi kalau kita konteks Nabi tadi, Nabi bicara secara umum. Cuma para ulama itu kemudian akhirnya membuat secara lebih terrinci. Apa yang dimaksud dengan aurat? Ternyata ada yang diperbolehkan ditampakkan sama perempuan. Jadi ada hal-hal yang boleh ditampakkan sama perempuan. Apa yang boleh ditampakkan? Wajah dan telapak tangan. Sampai sini paham? Ya, dan
Kalau perempuan itu suara itu aurat, tapi sekarang itu banyak seorang perempuan itu ya jadi mubalighah, padahal itu suaranya lantang. Itu termasuk bagaimana itu? Ya itu konteksnya beda lagi ya, bahwa kita Paham gitu. iya, bicaranya secara umum bahwa perempuan tadi adalah aurat. Makanya perintah untuk berdakwah tidak diwajibkan kepada perempuan. Nah, hari ini, jangankan jadi mubalighah, Pak. Jangankan jadi ustazah gitu ya hari ini. Jadi apa perempuan yang mengedepankan suaranya selain penyanyi? Al-Qur'an misalnya. Perempuan jadi qari'ah. Ya, di pendapat kemarin lagi viral juga tuh di media sosial mengatakan kalau surat Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat, itu artinya. Tapi artinya orang yang membaca Al-Qur'an tapi dari sisi perempuan. Ini sebenarnya sih nggak usah dibahas gitu ya, karena ketahuan banget jahilnya memang, Pak. Bodohnya kelihatan karena yang satu pakai hamzah, yang satu pakai ain, itu udah nggak usah dibahas gitu. Kalau qari'ah pakai hamzah ya artinya orang yang membaca Al-Qur'an. Qari itu pakai hamzah. Tapi kalau pakai ain ya jelas artinya hari kiamat, salah satu dari nama hari kiamat. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa hari ini ada banyak perempuan-perempuan itu yang tadi masuk ke dalam wilayah yang dia itu bukan wilayah mereka. Termasuk dari hal-hal yang tadi menggunakan suara mereka itu. Ya, kalau kita bicara secara umum, maka tadi perempuan itu auratnya, suara perempuan itu termasuk aurat. Cuma para ulama nanti lebih mendetailkan lagi. Suara yang seperti apa, Ustaz? Suara yang tidak mendayu-dayu, suara yang tidak lemah lembut, gemulai gitu loh, kayak tahu ya suara-suara perempuan manja tuh ya, kayak yang menggoda laki-laki gitu. Bukan itu. Itu para ulama lebih merinci lagi jadi pembahasan itu, bahwa perempuan boleh dia misalnya menggunakan suaranya boleh. Tadi kayak untuk ceramah gitu misalnya boleh, tapi yang tidak mendayu-dayu, tidak yang tidak lemah lembut, tidak membuat laki-laki itu tergoda. Ini tidak membuat laki-laki tergoda, gitu, Pak. Itu tapi kalau secara umum aurat perempuan, suara perempuan itu adalah aurat. Itu banyak antum mendapati kisahnya atau bahkan dalilnya itu diantara dalam surat Al-Qasas. Ketika Nabi Musa itu menolong dua perempuan anaknya Syuaib itu kan. Ketika ditolong kan anak perempuan ini kemudian manggil Nabi Musa, dikatakan itu sungguhnya inna abi, sungguhnya ayahku tuh manggil kamu untuk ngasih hadiah gitu. Begitu jalan itu kan perempuannya nggak banyak ngomong gitu, Pak. Perempuannya cuman yang disebutkan dalam banyak tafsir itu hanya berjalan tapi nggak ngomong. Dia kalau ngasih syarat itu cuman ngelempar batu. Jadi kalau mau lewat kanan, lempar batu kanan. Mau lewat kiri, lewat kiri. Kalau ke depan nggak usah lempar karena jalan ke depan gitu ya. Jadi itu intinya bahwa bagian dari hadis Nabi SAW tadi yang disampaikan dari Imam Tirmidzi adalah al-mar'atu aurah, bahwa seluruh perempuan itu adalah aurat, ya. Tapi para ulama kemudian menspesifikannya lebih mendetail bahwa wajah dan kecuali wajah dan telapak tangan gitu ya, hal-hal yang diperbolehkan untuk perempuan memperlihatkannya, ya. Kita belum bicara nanti tentang pakaian yang digunakan perempuan gitu misalnya, itu tadi nggak saya bahas karena bukan pembahasan kita juga, lebih detail ke situ ya, pakaian yang ketat dan sebagainya atau yang membentuk tubuh dan seterusnya, itu bukan pembahasan kita. Artinya secara umum bahwa itu merupakan bagian dari aurat perempuan. Baik, kemudian tentang selanjutnya ini tentang istiqbalul qiblah. Syuruknya lama ya. Taib, kita tutup terakhir dengan istiqbalul qiblah. Ini diantara syarat sah salat selanjutnya tentang menghadap kiblat. Ittifaqul ulama ala annahu yajibu 'alal musalli an yastaqbilal masjidil haram inda shalah, bahwa para ulama itu sepakat untuk seseorang itu menghadap Masjidil Haram ketika sholat. Jadi kalau orang kiblatnya selain Masjidil Haram, salatnya sah gak? Salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau orang sholat menghadap ke Yaman misalnya, atau ke Baitul Maqdis lah, taruhlah,
Sah gak sholatnya? Tidak sah karena sholatnya itu menghadap ke Masjidil Haram. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini dikuatkan dari hadis yang disampaikan Imam Muslim dari Barra qala sholaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sitata asyra ashhur, bahwa sitata asyra syahrun, bahwa kita tuh pernah salat bersama dengan Nabi SAW selama 16 bulan, aw sab'ata asyra syahrun nahwa Baitul Maqdis, atau 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tsumma surifna nahwal Ka'bah, kemudian kita berpindah haluan menghadap ke arah Ka'bah. Ini asbabun nuzul dari ayat ini, Pak. Ini sebenarnya berkaitan ketika Nabi SAW itu ketika hijrah ke Madinah, itu kan menghadapi salah satu dari kondisi masyarakat itu orang-orang Yahudi itu. Makanya orang-orang Yahudi itu walaupun mungkin di satu atau dan banyak hal itu berbeda dengan Nabi, tapi orang-orang Yahudi tetap santai, tetap tenang. Kenapa? Karena Muhammad, ente boleh beda sama kita beberapa keadaan, tapi kiblat kita sama. Kita menghadap Tuhan yang sama. Wah, ini membuat Nabi itu gelisah makanya. Nabi itu berdoa, ya Allah, pindahkan nih kiblatnya gitu. Jangan ke arah yang sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan kiblatnya juga sama, Pak. Ya kan, ke Baitul Maqdis juga. Maka ngiblat ke sana. Itu itu Nabi SAW, Pak. Nabi SAW itu bahkan untuk urusan yang sama Yahudi aja, untuk urusan arah kiblat itu mereka nggak mau. Apalagi untuk seluruh kehidupannya, nggak bakal mungkin. Wong urusan cuman ngarah kiblat aja tuh nggak mau Nabi, bukan cuma ya, tapi ngarah ke arah Tuhan yang kiblat yang sama tuh Nabi nggak mau. Apalagi untuk urusan kehidupan yang lain, tuh kebayang ya. Jadi kalau kita hari ini ngiblat kepada kehidupan mereka, salah kita. Ya kita nginduk ke mereka, apa produk Yahudi, boikot dan sebagainya, atau kehidupan kita ngikutin Yahudi, pendidikan kita, ekonomi, atau cara hidup kita, pola hidup kita ngikutin Yahudi, salah. Wong Nabi tadi untuk sekedar menghadap ke arah yang sama pun Nabi nggak mau. Dan itu konteksnya lama itu, Pak, 16 atau 17 bulan. Jadi artinya Nabi SAW selama itu, Nabi SAW itu tetap sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi diiringi dengan doa, ya Allah ini pindahin gitu. Maka dalam ayat ini kan Nabi SAW itu ngeliat ke langit gitu. Iya, ngeliat ke langit, kemudian berharap supaya Allah tuh turunin ayat untuk memindahkan kiblat kita ini. Karena dulu ketika Nabi SAW di Madinah itu kan ke arah utaranya itu Syam, kemudian ke selatannya itu ke Mekah gitu. Maka ketika Nabi SAW tadi menghadap ke langit, terus baru Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya, alihkanlah pandanganmu ke arah Masjidil Haram. Itu Nabi senang, Pak. Jadi hikmah ini banyak dari ayat ini. Di antaranya itu kalau kita berdoa itu jangan cepat putus asa. Gitu ya. Kita kalau baru satu kali minta sama Allah, ya Allah minta ini nggak dikabulin, ya Allah minta itu nggak dikabulin, ya Allah minta ini belum dikabulin, minta ini belum dikabulin, terus doa, Pak. Terus doa. Wong Nabi aja, Nabi ya, yang sekelasnya Nabi, udah Rasulullah itu udah orang paling mulia banget di sisi Allah, itu doanya aja dikabulin sama Allah, baru Allah kabulkan 16 atau 17 bulan. Apalagi kita yang Nabi bukan, orang mulia juga bukan, orang soleh juga kadang soleh kadang enggak gitu. Maka kalau kita berdoa jangan cepat putus asa. Jadi ya nggak dikabulin nih gitu. Berdoa lagi, Pak, karena Allah tuh sayang gitu. Jadi jangan kalau antum habis sholat duha misalnya langsung dikabulin sama Allah, bisa gak? Bisa. Orang habis sholat duha dikabulin sama Allah bisa. Cuma nanti besok antum nggak duha lagi kalau dikabulin. Ya sholat tahajud ini, besok paginya dikabulin sama Allah, bisa gak? Bisa, Allah qadir kok. Allah maha berkehendak, bisa langsung Allah kabulin. Cuma tadi kalau antum habis kabulin, besok antum gak duha lagi, gak tahajud lagi, gak sedekah lagi, gak sholat tepat waktu lagi, gak baca Al-Quran lagi, gak zikir lagi, gak doa lagi. Gitu, Pak. Jadi hikmahnya itu banyak. Orang muslim itu makanya husnuzon sama Allahnya itu yang harus dijaga itu loh. Ya, jangan cepat bersuuzon sama Allah. Maka diantara bentuk rangkaian dari fikih doa itu adalah ketika orang itu bisa berhusnuzon. Kalau orang itu nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengabulkan, nggak bakal mungkin terkabulan doanya, Pak. Misalnya antum minta, ya Allah minta uang 1 miliar gitu, boleh gak? Boleh. Kalau dia nggak yakin, nggak bakal jadi. Maka syarat pertama itu dia harus yakin. Yakinnya itu apa? Husnuzon billah. Berhusnuzon. Kalau kita udah suzon dulu sama Allah, nggak bisa itu.
Ya Allah pengen ini gitu. Tapi bisa gak ya? Antumnya aja ragu gitu. Gimana mau dikasih sama Allah? Antumnya aja ragu. Apalagi Allah mau ngasih gitu ya. Allah nggak ada yang Allah. Makanya tadi di dalam surat Ghafir itu surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika Tuhanmu tuh bilang ud'uni, antum minta sama aku gitu. Ya. Astajib lakum, aku akan mengabulkannya, aku akan memberikan itu kepada kalian. Ya, di dalam doa yang sudah kita paham ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu udah. Jadi kita udah tahu ayatnya kok. Cuma masalahnya tadi keyakinan yang kita minta untuk sebab Allah tuh menumbuhkan keyakinan dari ayat itu yang susah. Kadang kita sendiri juga ini kok, kita kadang suka pesimis terhadap apa yang kita minta gitu. Minta sama Allah, minta ini, minta itu, sebutin sama Allah, Pak. Minta ini, minta itu. Karena itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi ketika Nabi tadi berdoa, baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan 16 bulan. 1,5 tahun itu baru pengabulan doanya, Pak. Ya, jadi baru 1 bulan, 2 bulan mah lanjutin lagi doanya, Pak. Ya Allah, pengen punya ini, belum dikabulin lagi. Kalau misalnya enggak Allah kabulkan, Allah akan mengabulkan dalam bentuk yang lain. Kita diselamatkan dari mara bahaya, dari kecelakaan dan sebagainya, atau mungkin nanti Allah ganti ketika nanti kita di akhirat. Jadi banyak cara Allah untuk ngabulin doanya itu. Cuma kadang kitanya nggak peka terhadap pengabulan dari doa Allah itu. Kadang mungkin kita nggak minta di dalam satu sisi Allah nggak mengabulkan, tapi mungkin di satu sisi lain Allah memudahkan urusan kita, Allah membuat keluarga kita hidup tenang, nyaman, tentram, Allah menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, anak cucu kita. Jadi ada banyak sesuatu yang Allah alihkan di sisi yang lain yang kita nggak bisa melihatnya kadang. Dan itu butuh keyakinan dan butuh keimanan. Jadi sering-sering merenung, Pak. Sering-sering merenung sendirian gitu. Banyak para ulama di antara Hasan al-Basri menyampaikan, kenapa kamu suka sendiri? Supaya melatih diri saya ketika nanti saya sudah mati. Jadi kalau sudah mati itu biasanya orang itu kan sudah sendirian di kuburan, supaya dia nggak kaget gitu maksudnya kalau di kuburan. Ketika dia sendirian. Jadi sering bermuhasabah sendiri. Taib itu jadi hadis yang tadi disampaikan bahwa 16 bulan atau 17 bulan Nabi SAW itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian ayat ini turun dan berpindah ke arah Ka'bah, ya, ke arah Masjidil Haram. Jadi pindahnya itu kalau saya menghadap Baitul Maqdis ke sana nih, Baitul Maqdis, kemudian dipindah berarti saya kan otomatis 180 derajat kan, muter gitu ke arah ke Ka'bah gitu, seperti ini, menghadap ke belakang Ka'bah. Baik, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Ya, dan ini sudah pembahasan terakhir tentang syarat-syarat sholat, karena pembahasan selanjutnya tentang kaifiyatus sholah, tentang tata cara sholat. Ya, ini menarik, makanya banyak saya tanya Imam Al-Albani menulis kitab ya tentang sifatu sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat sholat Nabi. Ya, karena ada banyak hari ini yang orang sholat seterah dia terserah dia sholatnya kayak gimana, juga nggak ngelihat apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.